يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها، المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل وأهل بيت صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء، صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini atau siang hari ini kita berkumpul bersama mengkaji ma'nawiyat as-shaum, sisi spiritual puasa, bukan dari sisi fiqhnya, karena fiqhnya alhamdulillah pernah kita bahas di majlis yang amirah, majlis yang makmur ini, seputar kajian fiqhnya dan berbagai macam muftirat dan lainnya. Kali ini kita lebih ke sisi makna daripada puasa, atau dari sisi irfannya, makna dari sisi akhlakiyat puasa, sehingga kita mengupgrade, yakni kita upgrade sisi puasa kita, bukan hanya sekedar menjauhi apa yang dilarang dari makanan dan syahwat, tapi apa makna daripada puasa itu tersendiri. Alhamdulillah, kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, yang sebelum kita masuk ini kita akan membahas bahwa kejadian seperti ini, akhir-akhir daripada malam Sya'ban, merupakan hari-hari Sya'ban, hari yang begitu luar biasa. Bahkan seorang sahabat daripada imam kita, ketika berjumpa dengan seorang sahabat beliau, Abi Salt Al-Harawi, seorang kekasih, seorang sahabat tercinta dari selain Ahlul Bait, kenal sama Ahlul Bait, dekat sama Ahlul Bait, mendapatkan posisi yang luar biasa. Di hari-hari Ashura, di hari-hari Muhammad, hari-harinya Abu Abdullah Al-Husain, kita sebutkan Abi Salt Al-Harawi. Di hari-hari sebelum puasa kita sebutkan Abi Salt Al-Harawi. Inilah bukti bahwa kalau orang biasa pun kemudian dia mendekatkan posisinya di titik poros Ahlul Bait, akan mendapatkan kemuliaan karena kemuliaan Muhammad wa ali Muhammad. Maka antum jangan berkecil hati. Siapapun, apapun mereka, siapapun dia, apapun etnisnya, apapun kulit daripada tubuhnya,
kalau mendekat dengan nur Muhammad wa ali Muhammad akan berbias cahaya tersebut dan akan mendapatkan fadilah, akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Seperti halnya Abi Salt Al-Harawi ini mendapatkan kemuliaan dekat sama imam, dibacakan riwayatnya fi majalis aksar min 1000 sana. 1000 tahun dikenang namanya, disebutkan pada dia hanya seorang yang memposisikan dirinya sebagai yang dekat kepada al-imam dan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan mereka ahlul baitin nubuwah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari al-Imam Ar-Ridha, dari sebuah riwayat yang begitu panjang yang kita baca di dalam kitab Mafatihul Jinan, yang dinukil dari kitab Al-Kafi, dari kitab Uyun Akhbar Ar-Ridha, dari imam kita, dari para orang-orang Isna Asyar kepemimpinan kita dan 14 maksumin, orang-orang suci keluarga Mustafa. Mereka mengatakan bahwasanya kita disunnahkan kalau di akhir-akhir daripada bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa, mempersiapkan diri untuk masuk bulan suci Ramadan, sehingga kita telah terbiasa tubuh kita dengan berpuasa. Mungkin ikhwanuna muslimin yang banyak ini di dunia, mereka kalau sudah selesai nisfu Sya'ban tidak lagi diperkenankan berpuasa. Kalau kita semakin detik-detik akhir, bahkan 3 hari sampai disambung dengan masuk bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, syahrain mutatabi'ain. Sehingga saya akan bacakan teks daripada riwayat itu tabarrukan kepada Al-Imam Ar-Ridha As-Samin Ad-Dhamin. Beliau berkata, bersabda dan berucap, man shama salasata ayyam min akhir Sya'ban. Seperti saat ini di sana di dunia Islam yang banyak, yakni yang ada di Najaf al-Ashraf, yang ada di Karbala al-Husain, yang ada di tempat-tempat suci para masyahidil musyarrafah, bahkan fil Bahrain, bahkan di kota-kota di Kuwait, di negeri-negeri yang banyak pecinta ahlul bait di dunia, mereka menjadikan usbu'il akhir, minggu terakhir daripada bulan Sya'ban disebutnya pekan taubat, usbu'it taubah. Pernah saya sampaikan mungkin di majelis ini atau di majalis, Masya Allah, bahwa seperti saat ini 1 bulan penuh atau bahkan 1 tahun penuh kita punya kesempatan untuk bertaubat. Pintu taubat terbuka kapanpun, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Akan tetapi khususnya kalau sudah sampai pada akhir bulan Sya'ban, hendak masuk kepada Syahrullahil Akbar, bulan Allah yang paling besar, maka mereka mengatakan hada munasabah, kesempatan terbaik untuk dijadikan usbu'it taubah, pekan taubat. Sehingga Imam Ar-Ridha alaihi salam berkata, man shama salasata ayyam, barang siapa yang berpuasa 3 hari. Kapan? Fi akhir min Sya'ban, di akhir-akhir daripada bulan Sya'ban, berpuasa 3 hari. Wa wasalaha bi syahri Ramadan, dan digabungkan sampai nyambung masuk dengan bulan Syahrul Ramadan al-Mubarak, maka apa pahalanya yang dijanjikan seperti yang dikabarkan oleh Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam. Beliau mengatakan, kataballahu ta'ala lahu, Allah akan mencatat bagi dirinya. Siapa? Orang yang berpuasa 3 hari hingga masuk ke bulan suci Ramadan, kataballahu lahu siyama syahrain mutatabi'ain. Allah menganggap dia seperti berpuasa 2 bulan berturut-turut, dari mulai awal Rajab sampai masuk Sya'ban, kemudian berlanjut dengan bulan Ramadan, mendapatkan pahala yang demikian luar biasa. Kemudian An Abi Salt Al-Harawi, tadi seorang perawi yang luar biasa, qala dakhaltu ala Imam Ar-Ridha alaihi salam fi akhir Jum'atin min Sya'ban. Saya masuk kehadiran Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam As-Samin Ad-Dhamin, imam mata rantai ke-8 dari kepemimpinan ilahiyah, dari kepemimpinan Muhammadiyah, dilanjutkan Alawiyah, dilanjutkan Hasaniyah, dilanjutkan Husainiyah, wahakada, kemudian Sajjadiyah, dilanjutkan Baqiriyah, dilanjutkan Ja'fariyah, dilanjutkan Musawiyah, dan saat ini Al-Imam Radawiyah, Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam. Beliau mengatakan, Abi Salt Al-Harawi, dakhaltu ala Imam Ar-Ridha alaihi salam, saya masuk kehadiran Al-Imam Ar-Ridha kapan? Fi akhir Jum'atin min syahri Sya'ban,
di hari Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban. Seperti Jumat besok merupakan Jumat terakhir, Jumat penghujung yang ada di bulan Sya'ban. Kemudian lihat perhatiannya Imam Ma'sum kepada para muridi, kepada para pengikutnya, para pecintanya. Beliau bertanya, faqala li. Kemudian Al-Imam Ridha memperhatikan dengan berucap terlebih dahulu sebelum orang ini berkata. Setelah bersalaman mengucapkan salam, Imam langsung mendahului. Faqala li, kata Abu Salt. Kemudian Al-Imam Ridha berkata kepadaku, ya Aba Salt Al-Harawi, engkau wahai sahabatku. Beliau mengatakan, inna Sya'ban qad madha aktsaruh. Sungguh Sya'ban telah berlalu banyak hari-harinya. Berlalu sampai saat ini kita fi akhir Jum'ah. Wa hadhihi akhiru Jum'atin fi, dan ini kita berada di hari Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban. Fatadarak fima baqiya taqsiruka fima madha minhu. Bergegaslah apa yang belum kau lakukan dari hari-hari yang berlalu dari Sya'ban. Al-an tadaruk, al-an bergegas untuk apa? Menembel kekurangan-kekurangan yang mungkin belum kita persiapkan ketika masuk bulan Sya'ban. Al-an akhiru Sya'ban, luar biasa. Tadarak, fatadarak, wahai sahabatku, bergegaslah, pakailah hizam, apa? Pakailah kesemangatan dirimu dengan diibaratkan dengan mengenakan sabuk, mengencang dirimu untuk melakukan apa? Mulai merajut kembali konektivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatadarak, maka lakukanlah apa yang mungkin ada taksir, ada kurang-kurang yang pernah engkau lakukan di bulan-bulan Sya'ban. Wa 'alaika bil iqbali 'ala ma ya'nik. Kemudian bertujuhlah kamu iqbal apa yang engkau ya'nik, yang engkau tujukan. Wa aktsir minad du'a wal istighfar wa tilawatil Qur'an minal an. Kalau nanti masuk bulan Ramadan adalah Rabiul Quran, bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah masa seminya Al-Quran. Saat ini kita mulai tunasnya, akhir-akhir Sya'ban mulai. Kalau dulu mungkin Qur'annya ditaruh, bahkan pembicara bisa jadi demikian pula, Qur'annya ditaruh sampai berdebu. Saat ini mulai bersihkan Qur'annya, mulai dibaca tartil Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan taufik untuk khatamatul Qur'an, untuk mendapatkan kemuliaan hatam Qur'an insyaallah. Kemudian beliau mengatakan, wa 'alaika, dan untuk pada dirimu wahai sahabatku, wa aktsir minad du'a, perbanyaklah doa kepada Allah, memohon, memanjat doa kepada Allah, wal istighfar, dan beristighfar, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa tub ilallahi min dunubik. Ada persiapan untuk masuk bulan agung, persiapan untuk bertemu dengan protokoler tertinggi. Seperti saya sering contohkan, kita hendak bertemu sekelas presiden saja ada protokolernya, bertahap-tahap, mulai dari security, keamanan, pakaian, semuanya diatur, makanan, pertemuan, perbicaraannya. Demikian pula apa yang kita persiapkan untuk menyongsong, untuk menyambut datangnya Syahrullahil Akbar. Sehingga beliau mengatakan, watub ilallah min dunubik, dan bertaubatlah engkau kepada Allah dari dosa-dosamu yang pernah engkau lakukan. Untuk apa wahai imam? Kita semuanya, Masya Allah, naam, mali bid-dunub wal asam, penuh dengan dosa dan kesalahan, tergelinciran lisan, tergelinciran mata, tergelinciran kaki, dan lain sebagainya. Sehingga kita katakan, andai kata mungkin wajah ini kelam karena perbuatan yang kita lakukan, Allahumma in kana a'maluna qad akbahat wujuhana, ya Rabb, kalau memang perbuatan yang pernah keluar dari kami ini telah menjadikan wajah-wajah kami ini gelap, hati-hati kami ini penuh noda, maka masa pemutihannya saat ini. Kalau di dunia ini ada pemutihan pajak, dibebaskan pajak, kemudian dan lainnya, maka pemutihannya adalah masuk syahrul Ramadan. Pemutihan kita kepada Allah atas apa yang pernah kita lakukan dalam 11 bulan sebelum Ramadan. Kalau ada kekurangan, kesalahan, caci maki, perbuatan yang kurang enak, saat ini
Kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sehingga kamu bertemu kepada syahrul Ramadan, wa tub min dunubik liyaqbala syahrul Ramadan wa ilaika wa anta mukhlisun lillahi azza wa jalla. Sehingga datang menyongsong bulan suci Ramadan sedangkan engkau telah mengikhlaskan hatimu karena Allah. Wa anta mukhlisun lillahi tabaraka wa ta'ala, telah mengosongkan diri kita untuk apa? Untuk benar-benar melakukan penghambaan kepada Allah. Dengan apa? Memperbanyak ibadah. Ibadahnya bagaimana? Pernah saya sampaikan pula bahwa ibadahnya bukan berarti kalau ada sebutan dalam khutbah Rasulullah ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, anfasukum fihi tasbih wa naumukum fihi ibadah. Nafas kalian dianggap tasbih, tidur kalian dianggap ibadah. Kemudian kita katakan mari kita memperbanyak ibadah. Dengan apa? Dengan tidur nyenyak dan nyaman. Kenapa? Karena tidur kita dianggap ibadah. Kemudian kalau sudah di akhir syahrul Ramadan, dia akan mengatakan, Masya Allah, tidak terasa ya Ramadan. Apa? Tidak terasa. Iya, kalau dihabiskan untuk apa? Untuk tidur saja. Yang kerja di siang hari berkeringat dan panas luar biasa, seperti mereka yang berjuang untuk jihad fisabilillah sebagai kewajiban nafkah, menafkahi keluarganya, maka al ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesulitan, tingkat kesulitan yang dialami seorang mukallaf, seorang hamba. Semakin sulit dia hadapi melakukan ibadah itu, semakin tinggi pahalanya. Sehingga kalau kita memang tidur aja dianggap sebagai ibadah, kemudian bagaimana kalau kita melakukan ibadah? Bagaimana kalau kita melakukan tanggung jawab kewajiban kita mencari nafkah fi syahri Ramadan? Siang hari panas-panasnya ketika semua orang berada di rumahnya untuk berteduh, kita berkeringat min tibi nafsih untuk apa? Melakukan perjuangan kewajiban dia sebagai bapak rumah tangga untuk memberikan nafkah keluarganya. Luar biasa. Wa hakadha wa anta mukhlisun lillahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga masuk bulan suci Ramadan, engkau telah mengikhlaskan hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan hadhil wasiyah, hadhil isyarah, mengisyaratkan untuk menyampaikan ini, lakukanlah ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Wala tad'anna amanatun fi 'unukik illa addaitaha. Tidak ada amanat yang engkau emban, amanat yang engkau pegang, kecuali engkau telah serahkan, engkau telah selesaikan amanat tersebut, sehingga tidak ada lagi tanggung jawab di hadapan Allah dan di pundak kita dari semua amanat yang pernah ada dalam kehidupan kita. Kita diamanati sesuatu, ada titipan, ada apa, ada salah, ada dosa, ada percekcokan, ada tidak enak hati, saatnya al-an tubu ilallah taubatan nasuha. Benar-benar kita merajut kembali dengan bertaubat, dengan menyelesaikan masalah hukukul adamiyah, masalah pertikaian manusia, dan semua kita mungkin terjadi demikian saat ini. Kita harmonisasi kembali lagi untuk apa? Melakukan normalisasi, harmonisasi dengan apa yang mungkin pernah kita cederai dari perbuatan kita. Kita datang kepadanya, minta maaf. Kalau ada amanat di pundak kita, kita selesaikan. Ada hutang piutang, kita upayakan, dan begitu sampai sehingga kita masuk Ramadan. Wa hakadha isti'dad syahrul Ramadan. Pernah disampaikan oleh seorang marja'il a'la, marja' paling besar di zamannya, sudah tawaffa, sudah wafat, yaitu Sayyid Abdul A'la Sabzawari. Beliau mengatakan, inni adraktu fin najafil ashraf fi harami amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib. Aku pernah mendapati di tahun 1300-an, al-an 1440 sekian, 45 Hijriah, 1300 anak adraktu, ketika aku masih anak-anak muda, mendapati seorang para ulama mujtahidun, lebih dari 40 orang mempersiapkan. Siapa? Bukan manusia biasa, bukan hamba-hamba Allah biasa, mujtahid mutlak, para maraji' menghidupkan hari-harinya ain inda Ali ibn Abi Talib fi haramil ilah wa harami wasihi, di
di tempat paling mulia setelah Ka'bah, setelah Madinah Munawwarah adalah pusara Ali bin Abi Thalib, yang di situ bersemayam tubuh Ali bin Abi Thalib. Ada puluhan para mujtahidun, puluhan orang para maraji menghidupkan malam-malam harinya, mempersiapkan diri untuk masuk Ramadan. Kalau sudah dakhala syahrul Ramadan, qallama raja'a ila baitih, sedikit yang kembali ke rumahnya. Wa wajadtu, dan aku mendapati mereka arba'una mujtahidan, 40 orang mujtahid membaca yaqnutuna fi salatihim, membaca dalam kunut salatnya ketika melakukan salat mustahab alfi rakaat, 1000 rakaat yang dibagi selama 1 bulan ini. Para ulama kita membaca yaqnutun, kunutnya dalam salat mereka ketika melakukan salat sunnah, yaitu yang lebih dikenal dengan salat alfu rakaat, salat 1000 rakaatnya. Apa kunutnya? Doa Abu Hamzah As-Simali. Doa Abu Hamzah As-Simali dibaca ala dhahril qalb, dengan curahan air mata, cucuran air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, sehingga mereka mempersiapkan la'allahu hadhihi akhiru sanatin li, jangan-jangan ini adalah tahun terakhir bagiku. Sehingga mereka hakadha, para ulama kita, para mujtahidun, membaca dalam kunutnya, dalam salatnya doa Abu Hamzah As-Simali, ilahi kaifa la abki, bagaimana aku tidak menangisi diriku, abki li khurujin nafsi, aku menangisi diriku ketika dalam keadaan demikian engkau cabut nyawaku, datang ajalku, bagaimana apa yang aku persiapkan. Abki li dhikil lahdi, aku menangis untuk sempitnya usarahku, aku menangis ketika aku qallabani ayadi ahibbati, ketika aku berada di tempat pemandian, digerakkan tangan-tangan orang yang cinta kepadaku, wajarradani ansiyabi, kemudian mereka mulai melucuti pakaianku dan aku dimandikan. Irham ya Rabb fi hadhil hala, maka rahmatilah kami ya Allah dalam keadaan demikian. Hada, sehingga wa anta wala tad'anna amanah, tidak ada amanat di punggung, di pundak-pundak kita kecuali kita selesaikan hari-hari seperti ini. Fi unukik illa addaitaha wala fi qalbika hiqdan ala mu'minin illa naza'ta, tidak ada yang masih tersirat, terpatri dalam hatimu hiqd, kebencian kepada siapapun, kepada ala mukminin, terkhusus kepada orang-orang mukmin, orang-orang muwalin, orang-orang mukminin, pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, illa naza'ta, kecuali kau telah bersihkan hati itu, kosongkan dari kedengkian dan kebencian. Kita bermusuhan, kita terjadi. Katanya al-Imam a'immatuna mengatakan, ahmil akhaka ala sab'ina mahmal, carikan 70 alasan atas saudaramu mukmin. Mungkin dia salah, jelas-jelas salah, tapi perkirakan lagi, timbang-timbang lagi, jangan keburu kita marah. Kalau sudah terjadi marah, kapan harmonisasinya? Al-an. Kalau ada haqid di hati kita, illa naza'ta, kecuali engkau tarik, engkau cabut kedengkian itu dari hati, sehingga kita minta maaf kepada yang kita mungkin terjadi perselisihan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wala damban anta murtakibuhu illa aqla'ta an, dan tidak ada dosa yang pernah engkau irtikabkan, yang pernah engkau lakukan, tergelinciran yang pernah kita masuk dalam lubang tersebut, illa aqla'ta anhu, kecuali engkau telah terbang, engkau telah lepas keluar dari dosa, dari circle yang kita masuk dalam kecerobohan ma'asi wa dunub tersebut, sehingga kita selesai sebelum syahrul Ramadan. Nahnu muqbilun ila syahril anwar, kita akan menuju kepada bulan yang penuh cahaya. Sehingga beliau mengatakan, wala damban anta murtakibuhu illa aqla'ta anhu wattaqullaha wa tawakkal alaih, bertakwalah engkau kepada Allah, dan setelah bertakwa, bertawakallah padanya, berserah dirilah engkau kepadanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Fi sarairika wa alaniyatik, dalam kesendirianmu atau dalam keramaianmu,
Kemudian beliau membacakan ayat wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri, bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah lah yang akan mencukupi semua kekurangannya. Fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Allah lah yang akan menyampaikan balagha amrihi, balighu amrih. Allah yang akan menyampaikan semua perkaranya, semua hajatnya kalau bertawakal kepada Allah. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu dengan qadarnya masing-masing. Kemudian wa aktsir min an taqul fi ma baqiya min hadzal syahr. Kemudian perbanyaklah kalau ada kesempatan selain sholawat, karena bulan ini adalah bulan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Kemudian beliau mengajarkan selain di sisi sholawat kita berbaca sholawat, bacalah wa aktsir min an taqul fi ma baqiya min hadzal syahr, dan perbanyaklah dari sisa-sisa detik-detik terakhir min syahri Sya'ban, apa yang kita ucapkan, Allahumma in lam takun ghafarta lana fima madha min Sya'ban faghfir lana fima baqiya minhu. Ya Allah, ini yang kita disuruh baca diulang-ulang. Allahumma in lam qad ghafarta lana fi syahri Sya'ban waghfir lana fima baqiya minhu. Kalau memang engkau belum ampuni aku dari hari-hari yang berlalu dari bulan Sya'ban, maka dari sisa ini berikanlah maghfirahmu, turunkanlah ampunanmu pada kami. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala limada ya imamana, kabarkan kepada kami kenapa kok kita minta maghfirah di penghujung bulan Sya'ban. Limada? Harusnya kalau sudah di penghujung kita mulai apa? Mulai lemas, mulai tidak lagi bergairah, tidak semangat. Justru kebalikannya. Begitu pula Ramadan, awal-awal luar biasa, kalau sudah di akhir mulai lemes. Kebalikannya, fi akhir Ramadan wa hakadha, luar biasa, makin banyak janji-janji, kabar-kabar ahadis ma'sumin yang mengatakan itqun minan nar itu berada fil akhir. Demikian pula beliau mengabarkan fa innallaha tabaraka wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya'tiqu fi hadzal syahr, karena Allah melepaskan, membebaskan dari belenggu apa pundak-pundak mereka, minan nar riqaban minan nar. Allah melepaskan riqab, orang-orang yang terbelenggu sebelumnya, pundaknya, lehernya, termasuk maktubun min ahlin nar, yang sebelumnya tertulis sebagai orang-orang penghuni neraka, wal iyadu billah, karena dia membaca hadal istighfar, memohon doa ini, faghfir lana fima baqiya minhu, mohonkan ampunkanlah aku ya Allah dari sisa-sisa terakhir bulan Sya'ban ini. Maka Allah lepaskan, i'taq, membebaskan apa? Belenggu kita dari api neraka, lihurmati hadzal syahr, karena kemuliaan daripada bulan ini. Sehingga makna saat ini kita akan masuk makna daripada puasa syahrul Ramadan al-Mubarak. Puasa begitu banyak, telah diwajibkan semuanya. Ada puasa mustahab, puasa sunnah, ada puasa bahkan haram. Kapan puasa yang haram? Ketika dilakukan fil a'yad, di hari-hari lebaran, fil idain, yaitu kejadian apa? Ketika ada hari lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, kita mau berpuasa, puasanya haram, tidak diperkenankan. Maka ada puasa yang wajib, yang harus dilakukan bagi semua seorang mukallaf yang sesuai mendapatkan kriterianya, dia harus berpuasa. Yaitu siapa? Manusia, orang-orang yang beriman. Tujuannya untuk apa? Puasa tersebut untuk menggapai ketakwaan. Ketika ayat pertama yang saya bacakan, yang semua kita hafal dari surat Al-Baqarah ayat 180 sekian tersebut, apa yang diucapkan firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan, ditulis kepada kalian kewajiban siam,
kewajiban puasa seperti halnya telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu dari umat Nasrani, Kristiani, dari umat Yahudi, orang-orang Yahudi, semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan lebih daripada 30 hari, ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai 60 hari, ada yang wahakada naharan walailan, siang malamnya tidak makan sama sekali 30 hari. Itu yang diwajibkan sebelum kita. Bahkan Islam ketika di awal tahun Hijriyah, ketika beliau hijrah, wajib dan lainnya ada nasakh mansukh. Sebelumnya malam harinya diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri sampai turun uhillat lakum lailatas siyam arrafasa ila nisaikum. Mereka datang kepada Rasulullah puasa di siang harinya, di malamnya masih diharamkan untuk melakukan hubungan dan lain sebagainya. Mereka merasakan keberatan yang luar biasa, seolah-olah puasa di malam harinya dan puasa di siang harinya datang kortingan dari Allah, kompensasi dari Rabbul Alamin. Dihalalkan di malam harinya untuk makan, dihalalkan kalian syahwat selama itu dalam koridor Islam, dalam akad syar'i yang sebenarnya. Uhillat lakum lailatas siyam arrafasa ila nisaikum. Tujuannya apa? Semua kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang telah dicatat kepada bahkan umat sebelum kalian. Tujuannya hanya satu, untuk menggapai yang luar biasa ini, la'allakum tattaqun, sehingga kalian akan, la'allakum mungkin, yakni pasti kalian akan menggapai ketakwaan, sampai pada dasar ketakwaan. Puasa adalah ibadah yang tak tampak. Puasa adalah rahasia, yang tahu adalah kita sendiri, tubuh kita sendiri, yang lainnya nggak tahu. Kalau sholat, orang mungkin akan melihat ada gerakannya, dia lagi sholat, diajak bicara, nggak bisa bicara karena membatalkan sholatnya. Semua ibadah, sedekah, hal yang luar biasa yang dianjurkan, mengeluarkan hartanya, sharing dengan yang lainnya, orang lain tampak. Oleh karena itu semua amal ibadah itu yang mencatat para malaikat. Khusus untuk Ramadan, khusus untuk berpuasa, Allah langsung yang mencatat dan Allah langsung yang memberikan opahnya, anugerahnya dan pahalanya. Sehingga beliau mengatakan dalam firman sebuah hadis al-qudsi, as-saumu li wa ana adzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan jaza, aku yang akan memberikan opah padanya. Karena puasa nggak ada yang tahu kecuali dirinya. Kalau sholat orang akan melihat. Kalau puasa tidak tahu, bisa berpura-pura, ditutup, dia habis minum, kenyang dan lain sebagainya. Seperti yang diceritakan oleh orang yang lelucon dalam majelisnya, mengatakan, saya kalau sudah bulan Ramadan minggir sedikit agak jauh dari kota, ngelihat tak buka kebernya, ngelihat kayak hall majelasan makan siang di situ ditutupi. Masya Allah, ada siapa yang tahu kalau dia berpuasa? Illa bainahu wa bainallah, antara dia dan Tuhannya. Jangan sampai kita di dalam puasa melakukan hal-hal yang yang membatalkan puasa. Itu makna terendah, terbawah daripada puasa adalah imsak anil muftirat, yaitu menjaga diri tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan batal puasa. Itu paling sedikitnya makna puasa. Ma'ani daripada puasa adalah menjaga diri, imsak anil muftirat minal fajr as-sadiq ilal ghurub. Menjaga diri tidak makan dan minum atau apa yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sadiq, yaitu fajar yang ketika kita melakukan salat, masuk salat subuh sampai waktu ghurub. Ada makna yang wajib dilakukan seorang mukallaf, seorang hamba ketika dia berpuasa, yaitu menjauhkan diri, menahan diri untuk melakukan makanan dan minuman. Ada hal-hal yang membatalkan, melakukan hubungan dan lain sebagainya, atau bahkan melakukan hukna bil ma'i, melakukan apa yang membatalkan puasa, atau masuknya debu, atau berendam kepalanya ke air, atau apapun itu yang hal-hal yang membatalkan puasa, dia menjauhi hal itu adalah makna tersedikit, makna terendah daripada puasa. Lalu apa makna yang lebih luhur dari puasa itu? Bukan sekedar menjaga makanan dan minuman, seperti hadis yang begitu populer semua menyampaikan, muslimin dunia menyampaikan. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita, kemudian dia sabba jariyataha, melakukan caci maki kepada budaknya, kepada pembantunya. Kalau sudah puasa biasanya
panas. Kalau panas, kesenggol dikit meletus ya. Jangan sampai ada yang megang sedikit, amarahnya meluap-luap. Hadhil imra'ah, demikian pula di zaman Rasulullah. La'allah ada kejadian dia mencaci maki jariyataha, budaknya dia, pembantunya, khadimahnya. Marah-marah dia saksikan Rasulullah membawakan dia makanan dan minuman. Tafaddali ukuli, silahkan dan makanlah ini wahai imra'ah, wahai hamba Allah. Dia jawab pada Rasulullah, ya Rasulullah, inni sha'imah, aku berpuasa. Fakaifa takuni sha'imah, bagaimana engkau berpuasa dan engkau telah melakukan caci maki? Artinya makna puasanya telah hilang, karena puasa menjaga amarah. Wasta'inu bis sabr, as-sabr itu adalah puasa. Bis sabri was salah, ketika Allah meminta untuk beristi'anah, kita menjaga, meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh berat hal tersebut, salat tersebut, kecuali orang-orang yang khusyuk, yang ada kekhusyuan, kehadiran hati, makna spiritual, dia mau melakukan penghambaan. Wahakada, kalau sudah datang bulan Ramadan, disebutnya bulan syahru diya'il masajid, bulan terang benderangnya masjid-masjid, direnovasi, dicat kembali, ditambah penerangan cahayanya untuk mempersiapkan orang-orang kembali lagi ke masjid, melakukan sholat wajib dan lain sebagainya. Nah, Indonesia perlu cukup kita syukuri, kenikmatan itu kita rasakan. Berbondong-bondong orang ke masjid, majaan, baca khataman Quran, tadarusan fi kulli anha'il alam. Di setiap kampung-kampung di negeri tercinta Indonesia. Di sana ada orang yang tidak merasakan itu. Kita perlu bersyukur sama Allah, nikmatnya suasana Ramadan di Indonesia. Ada ngabuburit, nunggu sambil makan, sambil cari takjil keliling sampai wahakada, apa yang boleh selama dia tidak membatalkan, na'am. Kalau ada yang perlu kita lakukan, apa yang paling afdal? Yang paling afdal kita lakukan dalam puasa adalah tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ada sebuah hadis dari fiqhnya Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam. Hari ini kita banyak bicara tentang ahadis Imam Ar-Ridha. Fi kitab Fiqh Ar-Radawi, fiqhnya Imam Ar-Ridha alaihi salam, dalam kitab Hadaiqin Nadhirah, itu disebutkan, wa'lam rahimakallah anna saum, ketahuilah wahai engkau hamba Allah, semoga rahmat Allah untukmu, inna saum, sesungguhnya puasa itu adalah hijabun, adalah tirai, adalah hijab yang Allah turunkan, yang Allah berikan. Darabahullahu azza wa jal ala alsunin, alal alsun, hijab yang Allah turunkan kepada lisan kita, hijab yang Allah turunkan kepada telinga kita, hijab yang Allah turunkan alal asma wal absar wasairil jawarih, yaitu sebuah sitar, sebuah hijab yang menutupi semua jawarih kita, semua daripada jasad kita yang tampak, tangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, sehingga ada hijabnya, hati-hati gitu. Hatta yastur bihi minan nar, sehingga dari sitar puasa inilah Allah akan memberikan sitar, memberikan hijab padanya daripada api neraka ketika dia menjaganya. Wa qad ja'alahu Allahu ala kulli jarihatin, Allah telah menjadikan setiap daripada jarihah, tubuh manusia terbagi menjadi dua. Ada al-jawarih, ada al-jawaneh. Al-jarihah itu adalah yang tampak, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, disebutnya jarihah. Sedangkan jawaneh, janihah adalah sanubari yang tak tampak. Hati kita, sanubari, perasaan, prasangka, itu semuanya al-jawaneh. Al-jawareh yang tampak, minimal yang tampak jagalah untuk menjadi sebuah kerajaan. Katanya seorang alim al-arif billah, yaitu namanya Ruhullah Al-Khumaini, mengatakan bagi manusia ini ada 7 titik, 7 bagian tubuh manusia. Kalau dia bisa menguasainya, maka dia telah menciptakan mamlakatur rahman, telah menciptakan kerajaan ketuhanan, kerajaan rahmannya Allah di tubuh kita.
Tapi sebaliknya, kalau kita minimal 7 titik di tubuh kita tidak bisa jaga, maka kita telah membangun mamlakatus syaitan di tubuh kita, kerajaan setan di tubuh kita. Kita mau yang mana? Membangun kerajaan Tuhan di tubuh kita atau kerajaan setan di tubuh kita? Apa itu yang perlu kita jaga? Yaitu mata, pendengaran, telinga, perut, kemudian kemaluan, tangan dan kaki. Itulah yang minimal kita jaga ketika puasa. Sehingga wa ja'alallahu ala kulli jarihatin haqqan lis-shaim. Setiap dari tubuh kita ini ada hak kita berpuasa. Berpuasa bukan hanya menjaga aman air dan minum, makanan yang nikmat saja. Bahkan puasa saatnya keluar makanan yang enak-enak. Kalau 11 bulan tidak keluar makan yang enak, ketika buka keluar makanan yang enak. Naam, Masya Allah. Yatafannanun, merakukan semua yang nikmat keluarnya fi syahri Ramadan. Naam, maka setiap kita, tubuh kita ada hak dari tubuh ini untuk apa? Lis-shaim. Faman adda haqqaha kana shaiman. Kalau dia menjaga setiap tubuhnya, maka dia adalah disebut seorang shaim. Seperti Sayyidah Maryam ketika mengatakan inni nadartu lirrahmani sauman. Aku nadar sama Allah untuk saum. Saumnya bukan makan dan minum. Apa? Tidak berbicara, la ukalliman yauma insiya, tidak berbicara kepada manusia siapapun. Berarti dia menjaga. Artinya saum itu adalah al-imsak, menjaga untuk tidak berbicara. Maka kalau kita berpuasa, apalagi puasanya syahrul Ramadan, yang kita jaga bukan cuma sekedar makan dan minum, yang kita jaga adalah raghabat nafsiyah, hawa nafsu kita, keinginan kita, mata kita, pendengaran kita. Bahkan disuruh disempurnakan, fa'atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Artinya apa? Ketika malam hari sudah halal semuanya, makan minum, melakukan semua ini, tapi tetap jagalah, hati-hati. Fa'atimmus siyama ilal lail, jagalah puasamu. Jangan kamu berpuasa menjaga semuanya di siang hari, malamnya bebas, kayak bebas dari penjara, melakukan semuanya. La, tetap dalam koridor yang diinginkan. Malamnya mungkin dibuat tadarus, malamnya dibuat salat, malamnya dibuat apa? Menghadiri pengajian-pengajian, malamnya dibuat apapun yang bisa produktif. Dan Ramadan adalah madrasah. Ramadan, syahrul Ramadan merupakan seminar terbaik untuk tubuh kita sendiri. Ketika mungkin kajian orang bisa masuk, bisa enggak, bisa dengarkan, bisa begini. Tapi kalau sudah Ramadan, semua satu dunia melakukan, berupaya untuk memperbaiki dirinya. Sehingga ini menjadi seminar, menjadi daurah mukassafah, sebagai kesempatan kita untuk memperbaiki apa yang kurang dari tubuh kita, apa yang kurang dari kebaikan kita, apa yang kurang dari akhlak kita. Kesempatannya adalah Ramadan. Dan masih banyak lagi tentang syahrul Ramadan. Yang di sini ada dari Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain, Al-Imam Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, Al-Imam al-Sadiq alaihi salam, beliau berkata, inna siyam, sebagai penutup mungkin ya, inna siyam laisa minat ta'am wasyarab wahdah. Sesungguhnya puasa, makna puasa sebenarnya bukan sekedar menahan makan dan minum saja, bas. La, akan tetapi puasa lebih luhur dari itu. Puasa lebih tinggi dari sekedar pemaknaan menjaga makan dan minum. Sehingga beliau mengatakan inna siyam laisa minat ta'ami wasyarabi wahdah, akan tetapi innama lis-shaumi syartun. Sesungguhnya puasa itu ada syaratnya, bukan syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa karena pernah kita bahas di majelis ini, yaitu hadar las safar, sehat lal marad. Ya, dia domisili, tidak melakukan musafir, tidak melakukan perjalanan, sehat, tidak dalam keadaan sakit. Maka kalau ada orang sakit kemudian dia memaksakan berpuasa, percuma puasanya, nggak sah. Kalau dia musafir memaksakan puasa, percuma puasanya, nggak sah. Karena syarat sahnya puasa adalah berdomisili, tetap tidak melakukan safar, tidak melakukan perjalanan. Ini syartun, makna puasa yang diinginkan oleh al-imam. Syartun wa innama lis-shaumi syartun yahtaju an yahfad hatta yatimma shaum. Puasa itu ada syaratnya, perlu kamu indahkan sehingga kamu menggapai makna puasa yang sesungguhnya. Apa itu? Wahwa, beliau mengatakan makna puasa sebenarnya, wahwa, puasa itu adalah
Samtud dakhil. Hanya satu kalimat ini. Diam dirinya, diam sanubarihnya. Samtud dakhil. Dakhilnya tidak melakukan, tidak beringas. Samtud dakhil. Artinya apa? Ama tasma' ma qalat Maryam bint Imran. Beliau hanya menjelaskan hakikat makna puasa, hanya samt, diam. Usmut artinya uskut. Uskut artinya diam. Bagian dalamnya diam, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan dosa. Amatas maqalat Maryam binti Imran, tidakkah engkau pernah mendengar ucapan Maryam binti Imran yang diabadikan dalam firman Allah, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Aku telah nadar sama Allah tabaraka wa taala ar-Rahman untuk berpuasa, tidak berucap, tidak berbicara kepada siapapun hari ini. Yakni sompan. Niat nadarnya berpuasa sauman huna adalah sompan, kata Imam As-Sadiq alaihi salam. Faida samamta fahfadhu alsinatakum minal kidhib. Kalau kamu sudah berpuasa, makna puasa sebenarnya adalah jagalah lisan kamu dari dusta. Fahfadhu alsinatakum anil kidhib. Kemudian waghaddu absarakum, pejamkanlah mata kalian dari hal-hal yang diharamkan dengan mata kalian. Wala tanaza'u, jangan bertikai. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wala taghtabu, jangan gosip, jangan menghibah. Puasa kerjaannya ngabuburit, lihat apa? Lihat gosip. Wala taghtabu, jangan ghibah. Wala tumaru, wala tukadzibu, jangan berdusta, jangan berbohong. Wala tubashiru, jangan berselisih. Wala tukhalifu, wala tughadibu, jangan satu sama lain nyari amarahnya satu sama lain. Wala tasabu, jangan caci maki satu sama lain. Wala tasyatamu, jangan mencerca satu sama lain. Wala tafacaru, wala tajadalu, wala sampai beliau mengatakan, kemudian wala taghfulu, jangan sampai kamu lalai, jangan sampai engkau lupa an dzikrillah, untuk kamu berzikir kepada Allah, wa anis salat, dan untuk melakukan salat. Kemudian beliau mengatakan, mulai kalau tadi larangan-larangannya supaya kamu menggapai makna puasa yang sebenarnya, jangan begini, jangan begini, jangan begini, al-an, maka beginilah, lakukanlah untuk kamu mendapatkan puasa yang sebenarnya. Maka beliau mengatakan, walzimu as-samt, langgengkanlah untuk banyak berdiam di berpuasa. Was-sukut wal hil, sabar. Was-sabr was-sidq, jujur. Wa mujanabati ahli syarr, menjauhi kebiasaan orang-orang yang buruk, ahli syarr. Wajtanibul qaula zur, menjauhi bohong, dusta. Wal kidhib, bahkan salah satu yang muftirat, salah satu yang membatalkan puasa adalah kidhib ala Allah wa ala rasulih. Bukan hanya sekedar bohongnya, tapi bohongnya dia bersumpah, wallahi, demi Allah, wallahi tallahi, tapi dia dusta, ada batal puasanya, tidak lagi ada maknanya, bahkan puasanya pun batal, bukan lagi maknanya. Kemudian beliau mengatakan, wa kunu musyrifina 'alal akhirah, kalau sudah puasa jadilah kamu seperti orang-orang akhirah, ukhrawiyin, lahudiyin. Tuba, pernah saya sampaikan di hari-hari kajian Ramadan, yang pernah dikatakan ulama kita, hanian pada seorang yang dia duduk di sini, nasutnya, insaniyahnya, jasadnya bersama manusia, tapi hatinya connect terus sama Allah, hubungannya sama Allah. Sehingga beliau mengatakan, kalau sudah mau masuk Ramadan, kalau mau berpuasa, wa kunu musyrifina 'alal akhirah, jadilah kamu orang-orang yang israf, selalu mengarah ke akhirat. Kemudian setelah musyrifina 'alal akhirah, wa muntadzirina lima wa'adakum mutazawwidina li liqa'illah, mempersiapkan untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Sampai pada akhirnya beliau berkata, jadilah orang yang takut kepada Allah. Wa 'alaikumus sakinah wal wiqar wal khusyu' wal khudu', ada sakinah, tenang, wiqar, haibah, tidak gerusah-gerusuh, gitu kata orang Jawa. Kemudian bersihkanlah tubuh kalian, qad tahuratil qalb minal uyub, bersihkanlah hati dari aib-aib yang ada.
wa taqaddasat sarairukum minal khubus, sanubari kalian dari kejahatan. Kemudian bersihkanlah wa nadhaftal jism minal qadurat, bersihkan tubuh kalian dari kotoran. Wa tabarra'ta ila Allah man ada, kemudian engkau berlepas tangan kepada semua orang yang mensekutukan Allah, kemudian berdekatkanlah diri kepadanya, sampai akhirnya jadilah engkau selalu orang yang bertakut pada Allah. Wa khasyita lillahi haqqa khasyatih, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut padanya. Khasyatihi fi sirrika wa alaniyatik, waqad wahabta nafsaka lillah fi ayyami saumik, dan engkau anugerahkan seluruh hari-harimu di hari puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyami saumik wa faraghta qalbaka lah, kau kosongkan, kau khususkan hatimu untuk Allah. Wa nasahta nafsaka lima fihi amraka wa da'aka ilaih, fa idza fa'alta dzalika kulli fa anta shaimun. Kalau kamu telah melakukan demikian semua ini, maka kalian telah sampai pada makna hakikat puasa. Tapi khulasahnya, kalau ini semua kesulitan, minimal satu, seperti yang ditanyakan oleh Amirul Mukminin, mewakili kita semua, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ketika Rasulullah menyampaikan khutbah Jumat terakhir Sya'ban, yaitu khutbah istiqbal syahri Ramadan, khutbah beliau menyambut bulan suci Ramadan. Qad aqbala ilaikum, yang saya tidak ingin bahas di sini, itu pasti nanti akan banyak ustaz-ustaz yang bahas juga, dan setiap ustaz akan mengkaji kemudian khutbahnya Rasulullah. Beliau ketika selesai menyampaikan qad aqbala ilaikum syahrullah bil rahmati wal maghfirah dan lain sebagainya, Amirul Mukminin berdiri bertanya, ya Rasulullah, ayyu amalin, kalau kita ingin sampai pada hakikat puasa, paling afdolnya amalan yang kita lakukan dalam puasa ini apa ya Rasulullah? Bahkan beliau kan menganjurkan memberikan makanan, memberikan iftar, shaim, buka puasa, orang yang berpuasa dan lainnya. Semua ini, apa ini yang bagian yang terafdol? Beliau berdiri dan bertanya, afdalul a'mal fi hadha syahr, paling afdalnya amal di bulan ini apa ya Rasulullah? Dijawab, afdalul a'mal fi hadha syahr al-wara' an maharimillah, paling afdalnya amal di bulan suci Ramadan adalah merasa wara' dari apa yang diharamkan kepada Allah, takut melakukan apa yang diharamkan sama Allah. Intinya semua jangan begini, artinya apa? Itu yang diharamkan. Maka kamu takutlah apa yang diharamkan sama Allah di bulan ini. Itu adalah hal yang paling afdal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yakni merasa takut, al-wara', ada rasa wara' untuk tidak melakukan an maharimillah, takut kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan taufik syahr Ramadan. Allahumma irhamna ya Allah, Allahumma arhamna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna syahra Ramadan. Rahmatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kita di bulan Ramadan fi ahsanil hal. Waffiqna ila maradik wa jannibna ma'asik. Berikanlah kami taufik untuk bisa mendapatkan keridhaan-Mu, dan jauhkan kami dari kemaksiatan dan kemurkahan-Mu ya arhamar rahimin. Hada minni wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan seputar fiqih dan fiqih puasa atau apapun, ahlan wa sahlan. Marhaba. Ya, fadhal.